Selamat malam, tidurlah sekarang. Jika gelapnya sang malam menghampirimu di penghujung hari ini, hanya kata demi kata yang menemani malam di tempat tidurmu. Hari ini telah larut, saatnya saya membacakan dongeng. Cerita yang pertama, dongeng seekor nyamuk. Di suatu negeri entah berantah, seorang raja yang arif bijaksana. Raja itu hidup bersama permasyuri dan putra-putrinya. Rakyat sangat mencintainya. Istananya terbuka setiap waktu untuk dikunjungi. Ia mau mendengar pendapat dan pengaduan rakyatnya. Anak-anak pun boleh bermain-main di halaman sekitar istana. Di negeri itu, hidup juga seorang janda dengan seorang anaknya yang senang bermain di sekitar istana. Setiap pergi ke istana, ia selalu membawa binatang kesayangannya, seekor nyamuk. Leher nyamuk itu diikat dengan tali dan ujung tali dipegangnya. Nyamuk akan berjalan mengikuti kemanapun anak itu pergi. Pada suatu sore, anak itu sedang bermain di sekitar halaman istana. Karena asyik bermain, ia lupa hari sudah mulai gelap. Raja yang baik itu mengingatkannya dan menyuruhnya pulang. "Orang tuamu pasti gelisah menantimu," kata raja. "Baiklah tuanku," sahutnya. "Karena hamba harus cepat-cepat pulang, nyamuk ini hamba titipkan di istana." "Ikatkan saja di tiang dekat tangga," sahut raja. Keesokan harinya, anak itu datang ke istana. Ia amat terkejut melihat nyamuknya sedang dipatuk dan ditelan seekor ayam jantan. Sedih hatinya karena nyamuk yang amat disayanginya hilang. Ia mengadukan peristiwa itu kepada raja, karena ayam jantan itu milik raja. "Ambillah ayam jantan itu sebagai gantinya," kata raja. Anak itu mengucapkan terima kasih kepada raja. Kaki ayam jantan itu pun diikatnya dengan tali dan dibawanya kemana saja. Sore itu ia kembali bermain-main di sekitar istana. Ayam jantannya dilepas begitu saja, sehingga bebas berkeliaran ke sana kemari. Ayam jantan itu melihat perempuan-perempuan pembantu raja sedang menumbuk padi di belakang istana. Berlarilah dia ke sana. Dia mematuk padi yang berhamburan di atas tikar di samping lesung. Bahkan berkali-kali dia berusaha menyerobot padi yang ada di lubang lesung. Para pembantu raja mengusir ayam jantan itu agar tidak mengganggu pekerjaan mereka. Akan tetapi, tak lama kemudian ayam itu datang lagi dan dengan rakusnya berusaha mematuk padi dalam lesung. Mereka menghalau ayam itu dengan alu yang mereka pegang. Seorang di antara mereka bukan hanya menghalau, tetapi memukulkan alu dan mengenai kepala ayam itu. Ayam itu kesakitan. Darah segar mengalir dari kepala. Tidak lama kemudian matilah ayam itu. Alangkah sedih hati anak itu melihat ayam kesayangannya mati. Ia datang menghadap raja, memohon keadilan. "Ambillah alu itu sebagai ganti ayam jantanmu yang mati," kata raja kepadanya. Anak itu bersimpu di hadapan raja dan menyampaikan rasa terima kasih atas kemurahan hati raja. "Hamba titipkan alu itu di sini karena di rumah ibu hamba tidak ada tempat untuk menyimpannya. Sandarkanlah alu itu di pohon nangka," kata raja. Pohon nangka itu rimbun daunnya dan lebat buahnya. Keesokan harinya, ketika hari sudah senja, ia bermaksud mengambil alu itu untuk dibawa pulang. Akan tetapi, alu itu ternyata patah dan tergeletak di tanah. Di sampingnya terguling sebuah nangka amat besar
dan semerbak baunya. Nangka ini rupanya penyebab patahnya aluku, katanya. Aku akan meminta nangka ini sebagai ganti aluku kepada raja. Raja tersenyum mendengar permintaan itu. Ambillah nangka itu, kalau engkau suka, kata raja. Tetapi hari sudah mulai gelap, kata anak itu. Hamba harus secepat tiba di rumah. Kalau terlambat, ibu akan marah kepada hamba. Hamba titipkan nangka ini di istana. Boleh saja, ujar raja. Letakkanlah nangka itu di samping pintu dapur. Bau nangka yang sedap itu tercium ke seluruh istana. Salah seorang putri raja juga mencium bau nangka itu. Seleranya pun timbul. Aku mau memakan nangka itu, kata putri berusaha mencari di mana nangka itu berada. Kalau nangka itu masih tergantung di dahan, aku akan memanjat untuk mengambilnya. Tentu saja putri raja tidak perlu bersusah payah memanjat pohon nangka, karena nangka itu ada di samping pintu dapur. Ia segera mengambil pisau dan nangka itu pun dibelah serta dimakan sepuas-puasnya. Kita tentu dapat menerka kejadian selanjutnya. Anak itu menuntut ganti rugi kepada raja. Pada mulanya raja bingung, tetapi dengan lapang dada beliau bertitah. Ketika nyamuk mudi terpatuk ayam jantan itu menjadi gantinya. Ketika ayam jantan mati karena alu, kuserahkan alu itu kepadamu. Demikianlah pula ketika alumu patah tertimpa nangka. Nangka itu menjadi milikmu. Sekarang karena putriku menghabiskan nangkamu, tidak ada jalan lain selain menyerahkan putriku kepadamu. Putri raja sebaya dengan anak itu. Akan tetapi mereka belum dewasa, sehingga tidak mungkin segera dinikahkan. Ketika dewasa, keduanya dinikahkan. Raja merayakan pesta secara meriah. Setelah raja meninggal, anak itu menggantikan mertua naik tahta. Ibunya juga diajak untuk tinggal di istana. Cerita selanjutnya, anak pipit dan kera. Ada seekor kera yang tinggal sendiri di atas pohon di dekat sebuah tepian. Kera itu ditinggalkan kawan-kawannya karena ia sombong dan mementingkan diri sendiri. Dia menganggap pohon tempat tinggalnya itu miliknya, sehingga kera-kera lain tidak diizinkan tinggal di sana. Tepian mandi itu pun dianggap miliknya. Ada seekor itik yang selalu pergi ke tepian itu. Dia senang mandi sepuas-puasnya di tepian itu. Setelah selesai mencari makanan dan kenyang perutnya, pada mulanya kera membiarkan itik itu mandi di tepian. Akan tetapi ketika dia melihat air di tepian menjadi keruh, setiap itik itu selesai, dia pun marah. Cis, tak tahu malu mandi di tepian orang lain. Maki kera kepada itik yang baru saja selesai mandi. Bercerminlah dirimu yang buruk rupa itu. Patukmu seperti sudu, paruh yang lebar. Matamu sipit seperti pampijit, kutu busuk. Sayapmu lebar seperti kajang sebidang, selembar atap dari daun nipah. Jari-jarimu terselaput jadi satu. Enyalah kau itik jelek. Itik malu dan sakit hati dicemooh seperti itu. Ingin sekali dia menantang kera untuk berkelahi. Akan tetapi dia takut dikalahkan kera besar itu. Ia pun menangis sepanjang jalan, menumpahkan kesalahan dan kejengkelannya. Seekor induk pipit yang sedang memberi makan kepada anak-anaknya terkejut. Dia melongokkan kepala dari sarangnya yang tinggi di atas pohon. Hai itik yang baik, mengapa engkau menangis sepanjang jalan? Beritahu kepadaku apa sebabnya. Mungkin aku dapat menolongmu,
Kera besar di atas pohon di tepian itu menghinaku, jawab Itik. Aku malu sekali. Itu sebabnya aku menangis. Itik itu menangis kembali seperti tadi. Oh, begitu. Apa saja yang dikatakannya? Itik menceritakannya kembali semua caci maki yang diucapkan kera. Mendengar penjelasan Itik, induk Pipit segera berkata, berhentilah menangis. Itik yang baik, besok kembalilah ke sana dan mandilah sepuasmu. Aku takut, aku malu dimaki kera itu. Jangan takut, Itik yang baik. Kalau kera itu memakimu, balaslah. Sebutlah segala keburukannya. Induk Pipit pun mengajari Itik membalas cemooh kera. Terima kasih induk Pipit yang baik, besok aku akan mandi dan nasihatmu akan kuturuti. Dengan perasaan tenang, Itik kembali ke rumah. Kekesalannya agak terhibur dengan nasihat induk Pipit. Esok tahu rasa kau, hai kera yang sombong, katanya dalam hati sambil tersenyum seorang diri. Keesokan harinya, Itik itu mandi sepuas-puasnya di tepian seperti biasa. Bukan main marahnya. Kera menyaksikan Itik mengerukan air di tepian itu lagi. Hei, berhenti. Apakah engkau tetap tak punya rasa malu? Jeritnya dari atas dahan. Itik pura-pura tidak mendengar jeritan itu. Dia terus mandi dan mengepak-ngepakkan sayapnya sepuas-puasnya. Setelah puas, barulah dia naik ke tebing dan siap pulang ke rumah. Seperti kemarin, kera kembali mencaci maki sepuasnya. Dengan tenang, Itik mendengarkannya. Setelah kera puas mengungkapkan keburukan dan kejelekannya, Itik pun membalas. Apakah engkau merasa cantik? Berkacalah di muka air di tepian itu. Tubuhmu ditumbuhi bulu-bulu kasar. Kepalamu seperti buah tandus. Telapak tanganmu hitam, kotor. Belum selesai Itik membalas caciannya, kera itu segera memotong. Lancang sekali mulutmu. Tentu ada binatang lain yang memberitahu kepada kamu. Tentu saja, hai kera angku. Tidak jauh dari sini seekor induk Pipit membuat sarang. Dialah yang mengajariku. Kurang ajar, aku akan datang ke sarangnya. Itik bergegas pulang ke rumahnya. Dia memberitahukan induk Pipit tentang niat busuk kera sombong itu. Alangkah bodohnya engkau, kata induk Pipit dengan kesal. Seharusnya tidak kau sebutkan apa yang mengajarimu. Rupamu bukan hanya jelek tetapi engkau pun tolol. Belum sempat induk Pipit bersiap-siap mengungsi, kera sudah mendatangi sarangnya dan langsung menerkamnya. Akan tetapi dengan sigap induk Pipit itu terbang. Sayang, anak Pipit tidak sempat dibawa untuk menyelamatkan diri. Dengan kejengkelan luar biasa, kera memasukkan anak Pipit itu ke dalam mulutnya. Sarang Pipit diacak-acak. Kemudian dia duduk di atas pohon itu, menanti induk Pipit kembali ke sarang untuk menjemput anak-anaknya. Pada saat itu, induk Pipit akan diterkamnya. Anak Pipit sedih berada dalam kegelapan karena kera selalu mengatupkan mulutnya. Kera takut anak Pipit itu terbang. Dalam keadaan itu, anak Pipit mengeluh seorang diri. Setiap keluhannya dijawab kera yang mengumam. Apa ibuku sudah datang? Apakah ibuku sudah mandi? Apakah bapak dan ibu sudah tidur? Hahaha. Kera tidak dapat menahan geli. Dia tertawa mengakak hingga mulutnya terbuka lebar. Anak Pipit tidak melewatkan kesempatan baik itu. Dia terbang mencari induknya. Kurang ajar, kera menyumpah sejadi-jadinya. Dia merasa tertipu. Apalagi anak Pipit itu meninggalkan sesuatu di dalam mulutnya. Di daun lidahnya ada kotoran anak Pipit. Kera benar-benar merasa kalah.
bukan saja karena ditinggalkan anak beranak itu, melainkan karena mendapat kotoran anak pipit. Kera marah bukan main. Akal sehatnya hilang. Dia mencari sembilu yang tajam dan kotoran anak pipit itu bukan dikaisnya dengan sembilu, melainkan lidahnya yang dipotong. Darah pun tak henti-hentinya mengalir dari lidahnya. Dia menggelepar-gelepar kesakitan, lalu jatuh dari dahan dan mati seketika. Tamatlah riwayat kera besar yang sombong itu.